Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Siamsah dengan NPM 20111030027 dari kelas F Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Raden Intan Lampung. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen kelas dosen pengampu Ibu Dr. Junaidah MA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pendekatan penanggulangan masalah peserta didik. Yang pertama yaitu pengertian pendekatan. Menurut KBBI, pendekatan adalah proses, cara, atau perbuatan mendekati. Secara antropologi, pendekatan adalah usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti. Metode mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Sedangkan pengertian penanggulangan menurut KBBI yaitu menghadapi, mengatasi, memberikan solusi. Dan pengertian masalah menurut KBBI adalah persoalan ataupun sesuatu yang harus diselesaikan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penanggulangan permasalahan yaitu suatu proses terencana yang perlu dilaksanakan agar memperoleh penyelesaian tertentu dari sebuah persoalan atau disebut dengan sebuah pemecah masalah. Jadi langsung saja ke topik pembahasan kita, yaitu tentang perilaku menyimpang peserta didik. Apa sih perilaku menyimpang itu? Perilaku menyimpang adalah perilaku yang dikatakan sebagai pelanggaran terhadap aturan dalam hidup bermasyarakat ataupun perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Adapun gejala-gejala penyimpangan perilaku anak merupakan perbuatan atau perilaku anak yang dapat menunjukkan bahwa anak tersebut mengalami penyimpangan perilaku yang bersangkutan. Kenapa hal ini terjadi? Karena muncul akibat ketidakmampuan anak tersebut menyesuaikan diri terhadap lingkungan di mana ia berada. Contoh dari penyimpangan peserta didik. Yang pertama, peserta didik bolos sekolah tanpa alasan yang jelas. Kemudian, peserta didik di sekolah itu saling membuli teman. Kemudian, datang terlambat ke sekolah tanpa ada sesuatu yang menghalanginya, atau mereka sengaja untuk datang telat. Kemudian, menyontek ketika ujian atau ketika mengerjakan tugas, dan bahkan dia pun tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru di sekolah. Adapun penanggulangan masalah pada peserta didik. Yang pertama, gunakan prior knowledge. Apa sih prior knowledge itu? Jadi dapat diartikan prior knowledge itu sebagai pengetahuan awal di mana yang dimiliki oleh siswa dari pengalaman atau pengetahuan yang didapat sebelumnya. Jadi, prior knowledge ini bisa menjadi sebuah metode pendekatan guru dan dapat mensukseskan belajar siswa di sekolah. Dan cara ini juga bermanfaat sehingga siswa dapat mudah menerima materi baru selanjutnya. Contoh dari prior knowledge ini yaitu guru memberikan tugas untuk membaca terlebih dahulu materi yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Kemudian penanggulangan yang kedua yaitu ada evaluasi. Nah,
Cara mengatasi kesulitan belajar siswa ini dapat digunakan dengan metode evaluasi, di mana guru dapat melihat perkembangan siswanya sekaligus mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan kepada siswa tersebut. Contohnya, guru dapat memberikan kunci jawaban yang benar ketika dalam menyelesaikan tugas dan dapat melihat jawaban yang benar dan salah. Nah, bagi guru sendiri, tentu hal ini akan mengetahui seberapa jauh perkembangan kemampuan siswa mengerjakan suatu tugas dan mengetahui konsep-konsep yang masih sulit dipahami dari jawaban yang salah. Kemudian, penanggulangan yang selanjutnya yaitu hindari memberikan tugas yang panjang. Jadi, setiap siswa itu memiliki karakteristik dan kemampuan yang pastinya berbeda. Seperti halnya dalam kecepatan mengerjakan tugas yang akan diberikan. Nah, jadi siswa yang tidak suka untuk diberikan tugas ketika guru memberikan tugas yang sangat banyak berkelanjutan, maka siswa tersebut lama-kelamaan akan bosan. Nah, jadi itulah salah satu penyebab pembelajaran yang kurang efektif karena siswanya sendiri bermalas-malasan. Jadi gunakanlah cara yang tidak selalu memberikan tugas, tetapi ada kalanya memberikan tugas, ada pula bisa tugasnya berdiskusi atau memang tugasnya itu dikerjakan bersama-sama di dalam kelas. Nah, selanjutnya penanggulangan yang keempat yaitu ajak siswa aktif berpartisipasi. Jadi, cara mengatasi kesulitan belajar selanjutnya adalah dengan mengajak siswa lebih aktif dalam belajar. Jadi, hal ini menciptakan suasana kelas yang aktif, menciptakan suasana kelas yang hidup, dan lebih berpartisipasi lagi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dan penanggulangan yang kelima yaitu ajarkan membuat catatan. Jadi penanggulangan ini sangat cocok bagi peserta didik yang pelupa. Jadi membuat catatan atau mind mapping itu bisa mengingat lagi ketika guru atau dosen bertanya kepada kita, maka si peserta didik yang pelupa itu bisa mengulas lagi. Jadi tujuannya membuat catatan ini mengulas kembali agar materi yang disampaikan sebelumnya itu tidak lupa. Yang selanjutnya yaitu ada pendekatan rasional, di mana pendekatan ini adalah menggunakan akal dan pikiran yang diutarakan dengan dialog antara guru dan siswa. Nah, jadi hal ini dapat memberikan solusi dalam penyelesaian masalah kesulitan belajar dari masalah peserta didik itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada metode resiprokal, di mana resiprokal atau pengajaran resiprokal ini adalah bentuk dialog interaktif antara guru dengan siswa. Jadi, siswa dibebaskan untuk menjawab sebuah pertanyaan sesuai yang dia tahu. Nah, pengajaran resiprokal ini diharapkan dapat meningkatkan kedekatan antara guru dengan siswa. Dan penanggulangan masalah pada peserta didik yang terakhir yaitu bentuk kelompok belajar. Jadi, dengan bentuk kelompok belajar ini akan memberikan sensasi atau rasa yang beda, memberikan peserta didik itu lebih mudah berinteraksi dengan temannya, lebih nyaman. Karena dengan berdiskusi kelompok adalah bertukar pikiran antara satu kelompok atau dengan kelompok yang lain, dan juga bisa didukung pemikirannya oleh guru. Sehingga tujuan pembelajaran ini dapat tercapai efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu metode pendekatan peserta didik. Yang pertama ada Student Centered Learning atau disebut dengan SCL, yaitu di mana suatu proses pembelajaran yang sedang berlangsung itu berpusat pada peserta didik. Jadi peran peserta didik itu harus menciptakan kondisi kelas yang hidup dan efektif.
Adapun model pendekatan dari SCL ini yang pertama yaitu self-directing learning, yaitu proses pembelajaran di mana seseorang itu atau peserta didik itu inisiatif tanpa bantuan dari orang lain. Jadi dia dapat atau mampu menganalisis dari materi pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kedua ada collaborative learning, di mana jenis pendekatan ini meliputi penggabungan karya atau usaha intelektual mahasiswa atau peserta didik bersama dengan pengajar. Jadi saling tukar pikiran atau tukar pendapat. Kemudian ada small group learning, di mana proses pembelajaran dengan melakukan diskusi kelompok kecil, yakni yang bertujuan agar peserta didik memiliki keterampilan pemecah masalah terkait materi pokok dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari ini. Metode pendekatan SCL yang selanjutnya yaitu ada small group discussion, di mana small group discussion ini adalah proses pembelajaran dengan melakukan diskusi kelompok kecil, tujuannya agar peserta didik ini memiliki keterampilan dalam memecahkan masalahnya sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada project based learning, di mana metode pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai kegiatan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya ada cooperative learning, yaitu metode pembelajaran yang didasarkan pada belajar dalam kelompok kecil yang menekankan pada kemampuan mahasiswa atau peserta didik baik secara individu maupun kelompok. Yang selanjutnya ada discovery learning, yaitu proses di mana mahasiswa atau peserta didik itu mampu mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Nah, jadi proses mental tersebut bisa dalam mengamati, mencerna, kemudian menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, dan membuat kesimpulan. Dan yang terakhir ada simulation, di mana metode simulation ini diberikan kepada mahasiswa atau peserta didik agar dapat menggunakan sekumpulan fakta, konsep, dan strategi tertentu. Dari metode tersebut memberi kesempatan bagi peserta didik untuk berinteraksi sehingga dapat mengurangi rasa takut. Dan simulation ini adalah salah satu proses dalam pembentukan mental. Metode pendekatan peserta didik yang kedua yaitu ada teacher-centered approach atau disingkat dengan TCL, yaitu metode pembelajaran yang bersifat satu arah selama proses belajar. Metode ini peserta didik lebih banyak mendengarkan materi yang disampaikan oleh dosen di dalam kelas. Metode pendekatan TCL ini bisa berupa ceramah, direct interaction, ataupun simulation. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.